달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita pertemuan dengan pemateri yang pertama. Di depan kita sudah ada pemateri. Nanti mereka akan menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Kita kasih waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangannya bahasa Indonesia. A. Mengetahui tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional. Bahasa dipahami secara sistem pelambangan, dibuat atas arbiter, dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang menggunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Bahasa dapat dipahami sebagai kehidupan dan berinteraksi manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa yang mewakili suku-suku atau etnis. Bahasa ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa juga bagian terpenting di hidup dan interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Bahasa jika dipahami sebagai dua sisi mata uang satu dengan yang lainnya, saling mengikat dan membutuhkan. Materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. B. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembang bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara, lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia disebabkan 4 faktor, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa hubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dielajari karena dalam bahasa Indonesia tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya Sabina. Adapun perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi, yang dimana pada tanggal 18 Agustus 1945 penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua sudah mulai pada tanggal 19 Maret 1947 adanya ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tanggal 31 Agustus 1972 adanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dari pedoman umum pembentukan istilah. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1994 di Medan adanya Kongres Bahasa Indonesia kedua. Pada tanggal 4 November 1978 Jakarta adanya Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 Jakarta adanya Kongres Bahasa Indonesia keempat. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 adanya Kongres Bahasa Indonesia kelima, Kamus Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang ada pun tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 adanya Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Dan terakhir tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 adanya Kongres Bahasa Indonesia ke-20. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Demikian segitulah materi yang kami sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas dari materi yang kami sampaikan? Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 3
Bagaimana proses sejarah dan berkembangnya bahasa Indonesia menurut saudara? Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Jalsa atas memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supir Dayat dari kelompok 5 ingin bertanya, pada tanggal berapa sumber bahasa Indonesia yang diikrarkan? Terima kasih kepada Suku Hidayat telah memberikan pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kepada saudari Jalsa. Pertanyaan Jalsa ialah proses dan perkembangan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia memiliki proses yang dimana bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda saat itu. Bahasa Indonesia dahulu dikenal sebagai bahasa Melayu yang mempunyai hubungan antar etnis ketika itu mendiami Kepulauan Nusantara. Terima kasih. Jawaban kedua, diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Demikian hasil materi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 조절이 안 돼. 마보다 본능이 so fast